IKS TV, Info Kejadian Semarang TV, dan kali ini luar biasa. Seperti janji saya ya, yang dari kemarin posternya sudah up terus, naik terus ya, di feed maupun di story. Kita sudah bersama New Tim Elang, tepuk tangan luar biasa ya. Khususnya bersama Ibda Susetio Budi. Waduh, selamat malam Komandan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Dan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malam hari ini semua sehat-sehat. Hujan ya. Hujan. Dan nanti malam akan bertugas. Akan bertugas kembali. Akan bertugas ya. Sebenarnya nanti banyak sekali ya, kita akan membahas tuntas seputar tugas apa aja sih tim Elang ini, dan mungkin kejadian-kejadian yang pernah terjadi di lapangan Dan ya. Ini banyak sekali ya, biasanya yang viral-viral ya. Tapi sebenarnya kita mau nanya dulu nih Dan, definisi dari tim Elang sendiri. Waduh, kenapa nggak tim merpati, tim lovebird gitu? Baik, jadi saya perlu sampaikan dan selamat malam kepada warga masyarakat, khususnya di Kota Semarang. Jadi pertanyaan tadi cukup mendasar karena memang tim Elang ini dibentuk oleh pimpinan dalam hal ini Pak Polrestabes Semarang. Kalau dikatakan definisi, memang secara spesifik tidak ada definisinya, namun di dalam tugas dan tanggung jawabnya pasti ada, di mana tim Elang yang kemudian berjalannya waktu dirubah menjadi New Tim Elang sebetulnya juga sama maksud tujuannya. Oh, berarti dulu ada tim Elang dan sekarang transisi ke New Tim Elang. New Tim Elang. Perbedaannya apa nih Komandan? Perbedaannya seperti mungkin karena ada perubahan dari jajaran pimpinan kami, dan supaya lebih menggairahkan lagi bahwa New Tim Elang personilnya untuk lebih ada perbaikan, penyempurnaan di dalam pelaksanaan tugas tentunya. Lebih fresh pastinya ya. Lebih fresh. Dan muda-muda soalnya orangnya. Hanya saya yang kebetulan yang Masih muda dan kelihatannya ya. Iya. Jadi definisi secara mendasar tadi tim Elang sendiri ya. Kalau kita bertanya visi misi dari tim Elang sendiri kan? Baik, jadi visi misinya kalau New Tim Elang ini artinya di sini ada terdiri dari personil sebanyak 12 orang, di mana satu katimnya adalah saya. Di dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, misi yang dibawa itu lebih kepada kejahatan jalanan. Kejahatan jalanan, dan premanisme tentunya. Nah, di sana mencakup dari kejahatan jalanan dan premanisme, apakah kejahatan itu bergerak untuk menyangkut masalah penyakit masyarakat, miras, sajam, senpi, kemudian narkoba dan lain sebagainya. Nah, sehingga kegiatan itu mencakup sehingga untuk bisa menekan dan mencegah kejahatan itu jangan sampai terjadi dan dilakukan setiap pelaku kejahatan yang melakukan niatnya. Dan itu fokus tim Elang itu bergerak di malam hari ya? Kebetulan kita bergerak di malam hari, dimulai jam 23.00 sampai jam 06.00 kita konsolidasi. Dari jam 11 malam sampai jam 6 pagi ya. Dan ini juga apa ya, untuk sebagian orang kan tim Elang ini menjadi momok kan. Wah, bahaya ya, ada tim Elang nih, kosean gitu kan. Apa itu yang orang-orang yang mungkin itu tadi ya, yang didasari dalam kejahatan, pasti takut ya, sampai mungkin tim Elang ini pergerakannya, dan kalau kita tahu itu dari mana ke mana kan biasanya, atau memang sudah terjadwalkah hari Senin Timur nih, hari Selasa Barat nih, atau memang roll untuk semua area Kota Semarang? Ya, kita memang pergerakannya secara mobil, jadi artinya tidak dalam stay di satu tempat saja. Pada dasarnya kita melaksanakan kegiatan dalam bentuk preventif memang. Jadi patroli yang dilaksanakan, di mana di sana juga ada menggunakan roda 4 dan roda 2. Terbagi dengan efektivitas. Kalau untuk roda 2 bisa masuk ke beberapa tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh roda 4, maka roda 2 diharapkan bisa menjangkau ke tempat sasaran. Seperti itu ya. Nah, kembali kepada warga masyarakat, tentunya warga masyarakat Kota Semarang khususnya, tidak perlu menjadikan bahwa NTE ini menjadi, atau New Tim Elang ini menjadi momok atau hal yang ditakuti. Betul. Justru kita akan bersahabat, berteman, dan kita akan melakukan satu tindakan kepolisian yang dianggap perlu dan membantu setiap masyarakat yang ada hal-hal yang memang mengganggu keamanan, keselamatan baik jiwa maupun harta bendanya. Terutama di malam hari itu ya. Terutama di malam hari. Betul. Karena kita tahu warga masyarakat Semarang juga yang beraktivitas di malam hari juga sedikit banyak ya. Mungkin pulang kerja, memang harus lemburan dan segala macam, itu juga tim Elang ini menjadi salah satu penyelamat juga Dan. Kadang kita bingung nih, wah tim Elang udah gerak nih, terus ngubunginnya caranya gimana Dan? Misalnya saya nih ya, orang awam yang tiba-tiba pulang kerja nih, waduh melihat ada segerombolan anak muda nih bawa sajam ataukah miras di pinggir jalan, bagaimana kita harus
melaporkannya atau kita harus menegur sendiri? Wah, takut nggak kalau menegur sendiri? Resiko. Baik, jadi saya bisa menjelaskan keterkaitan masalah warga masyarakat yang mungkin menemukan satu indikasi atau mungkin informasi yang perlu disampaikan ke tim Elang. Silakan, kita dengan senang hati, dan memang itu harus ada kontribusi dan kerjasama warga masyarakat Kota Semarang yang memberikan penyampaian informasi. Bagi kami informasi itu sangat bernilai, sehingga pasti kami akan tidak lanjutin. Tidak lanjutin. Nah, kami memiliki call center yang nanti kita akan tunjukkan ke mana warga masyarakat untuk bisa menyampaikan, entah itu melalui WA atau kontak langsung kepada tim kami. Sehingga HP yang kami bawa sebagai operasional di lapangan itu melekat kepada tim. Di mana kami juga dibekali dengan handy talkie, kita juga bisa kontak dengan jajaran polsek yang ada di sekitar wilayah hukum Polrestabes Semarang, sehingga mana jarak yang terdekat kita akan informasikan ke polsek yang terdekat. Jadi sebenarnya rutenya tim Elang sendiri, MTE sendiri, ini adalah mobile dan secara acak. Jadi tidak menutup kemungkinan juga ada warga masyarakat Kota Semarang yang melaporkan misalnya, itu langsung datangin kan ya? Dan misalnya ada di daerah Ungaran nih. Iya. Kalau Ungaran mungkin kejauhan. Iya, OTW udah bubar duluan ya daerah. Iya. Jadi artinya kalau menyangkut masalah teknis, kita akan merespon sudah pasti. Namun seringkali terjadi bahwa posisi kita, tim ini cukup jauh. Nah, sehingga informasi bukan kita tolak, tetapi kita tetap menerima dan kita distribusikan atau kita sampaikan informasi kepada jajaran polsek yang terdekat. Sehingga pasti nanti juga akan anggota kepolisian, polsek yang terdekat juga akan merespon dan mendatangi TKP di mana sesuatu yang dikeluhkan oleh warga masyarakat. Jadi tidak perlu khawatir kalau kemudian tidak direspon. Pasti direspon ya. Tapi pergerakannya NTE ini sendiri itu bergerombol dan apa memang bisa-bisa enggak ya? Ya, SOP-nya memang kita berkelompok dalam regu. Kalaupun nanti ada terpisah itu kondisi tertentu. Tapi memang pimpinan sudah memberikan suatu instruksi kita berkelompok untuk kegiatan. Kita juga tidak pernah bisa memprediksi eskalasi di lapangan. Artinya bentuk satu perlawanan kalau kemudian semacam ada tawuran antar desa, antar kampung, kelompok tertentu, itu membutuhkan personel yang cukup banyak sehingga kebersamaan kita diharapkan tetap menyatu dalam kelompok itu. Kalau kita ngomongin pekat, ya, penyakit masyarakat yang terjadi di keluarga masyarakat Kota Semarang sendiri dan pasti didominasi anak muda ya bisa ya. Karena kita tahu di konten-konten dari NTE sendiri itu banyak sekali anak muda yang terkonang ya, konangan dem-deman geden ya, bawa celurit dan sebagainya. Kalau penyakit masyarakat sendiri yang terjadi di tengah anak muda sendiri apa sih biasanya selama ini? Dan ini memang menjadi satu tindakan kepolisian yang memang menjadi satu tujuan kita. Karena penyakit masyarakat sebetulnya kan intinya ada beberapa jenis, di antaranya miras, juga narkoba, psikotropika atau jenis-jenis yang sejenis, sarjam bahkan. Tapi kalau pertanyaan tadi yang diajukan keterkaitan masalah anak muda, seringkali memang mereka menggunakan minuman keras. Berarti rata-rata miras ini. Mengapa kok ini minuman keras menjadi ya prioritas? Karena ketika orang itu sudah mengkonsumsi alkohol, maka akal sehatnya sudah tidak bisa normal, sehingga akan bisa melakukan satu perbuatan yang mengarah ke suatu tindakan kriminal. Sehingga sekecil apapun kita tidak tolerir keterkaitan masalah penggunaan miras di mana. Mengenai penggunaan miras ya di tengah masyarakat, apalagi anak-anak muda, dan itu konsekuensinya seperti apa kalau tim Elang sendiri yang menangani? Apakah langsung dengan kontak fisik ataukah dengan mengedukasi mereka? Apakah cukup dengan mengedukasi teman-teman muda ini kan? Kita melihat situasi dan kondisi yang kita temukan di tempat kejadian perkara dalam hal ini memang melihat eskalasinya dan sampai sejauh mana yang bersangkutan ketika mengkonsumsi. Kalau kita berbicara dalam konteks perbuatan tidak pidana, mabuk-mabukan minuman keras di tempat umum sudah pasti ada perbuatan pelanggaran dalam hal ini tidak pidana umum. Tetapi kita bisa melihat satu situasi, mengedukasi juga bisa, melakukan pembinaan yang mungkin seringkali warga melihat kita melakukan satu tindakan fisik, itu juga bagian pembinaan, sehingga supaya ada rasa jerah di sana untuk tidak mengulangi lagi, dan tentunya ya sedikit banyak kita menyehatkan secara fisik. Tidak semata-mata melakukan penghukuman. Kita terukur dan pastinya tidak terlalu berlebihan sepanjang itu memang
dilakukan dan kita bisa lakukan pembinaan. Itulah ya, biasanya salam olahraga untuk teman-teman yang berteman dewa biasanya ya, kan banyak yang seperti itu ya. Rata-rata berarti penyakit masyarakat, apalagi anak-anak muda biasanya seputar miras itu ya. Sebenarnya modus mereka apa sih nih? Kalau miras di pinggir jalan kan bisa di kampung lah atau di rumah masing-masing lah, kenapa harus di jalan gitu? Kalau pengalaman yang kami temukan memang mereka mengkonsumsi minuman keras hampir di setiap tempat dalam ruang dan waktu yang berbeda memang. Tetapi di tempat umum di sini ada di jalan umum atau mungkin mereka yang penjualnya memang sudah posisinya ada di jalan umum memang. Nah, kalaupun yang melatar belakangi mereka mengatakan hanya sekedar iseng, menghangatkan tongkol, menghangatkan, memang Eropa ya, menghangatkan badan sambil mereka ya ngobrol dengan rekan-rekan yang lain. Disitulah kalau sampai kemudian kita melihat kondisinya sudah cukup parah, ya tentunya kita akan arahkan ke kantor. Ke kantor ya. Oke, rata-rata berarti miras ya dan sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, MT ini pernah dong mungkin menggerebek atau mendapatkan satu ancaman dalam arti mungkin teman-teman begal ya di lapangan sendiri. Masih ada nggak sih dan begal, curanmor di kota Semarang ya? Atau Semarang ini masih dalam tahap kondusif nih? Kalau melihat dari eskalasinya sejauh ini masih dalam level kondusif. Kondusif ya. Tapi tentunya NTE bagian daripada tindakan kepolisian yang justru melakukan satu bentuk preventif aktif. Artinya kalau kita menekan sebelum peristiwa atau kejadian atau orang yang mempunyai satu niat jahat, kita coba untuk hentikan dulu. Sehingga memang pengertian dan kegiatan kami mencegah itu semua. Nah, kalau tadi ditanyakan berkaitan menyangkut masalah peristiwa di antaranya begal dan sebagainya, sejauh ini masih tetap ada. Tetapi untuk secara kuantitas kita bisa menekan. Nah, sehingga evaluasi dari pimpinan memang keberadaan NTE ini cukup signifikan dan berdaya guna untuk bisa menekan kejahatan-kejahatan tersebut. Karena memang faktor yang mempengaruhi ekonomi dari yang bersangkutan kadang-kadang memang tidak profesional, mereka melakukan satu bentuk kejahatan semacam begal dan lain sebagainya. Tapi kita alhamdulillah sampai sejauh ini direspon baik oleh masyarakat dan hasilnya cukup signifikan untuk bisa menekan peristiwa yang memang lebih besar ya. Oke, luar biasa ya, bersama ketua dari tim menang langsung ini ya. Dan buat teman-teman di rumah ya, warga masyarakat Kota Semarang, sekali lagi untuk Anda yang mungkin ada keresahan di daerah, Anda lewat kerja atau apa, bisa laporkan langsung di call centernya di New Timberland. Ada di mana nih? Kalau nggak tahu? Call centernya saya ada membawa, nanti bisa dicatat. Silakan dicatat teman-teman, di capture ya, di screenshot. Di sini kita sudah siapkan dan ini selalu dibawa oleh personil kami. Berarti by call atau by WhatsApp juga bisa kan? Silakan, mau WhatsApp boleh, mau call langsung juga tidak apa-apa. Ya, atau di SMS juga bisa. Sekali lagi silakan di screenshot ya. Ini info penting sekali. Ditahan dulu dan sekali lagi ya, bisa di screenshot ya, atau di bawah ini ya sudah ada buat warga masyarakat Kota Semarang ya, untuk teman-teman semuanya. Nggak ada ya? Kok ini apa ini? Ternyata nggak ada. Alah. Dan saya juga mau tahu untuk warga masyarakat Semarang ya, di IKS TV ini, info kejadian Semarang ini, silakan yang mau beriklan dan iklan dulu ya. Iklan silakan ya, untuk teman-teman yang punya usaha atau apa aja yang mau diiklankan di IKS TV seperti tayangan di atas ini, itu bisa banget, langsung aja tinggal direct message ya di DM-nya info kejadian Semarang. Luar biasa. Kita balik lagi di NTE New Team Elang yang luar biasa, followernya ini masa kini juga ya, nambah terus. Dan saya memantau NTE dari follower 4.000, 6.000, sekarang 13.000 sekian. Ini berarti kan performa yang luar biasa, berarti memang sebuah kebutuhan ya untuk warga masyarakat Semarang untuk memfollow ya, akhirnya nanti bisa tolong atau melaporkan sesuatu hal ya berarti ya. Ya, artinya di sini bukan dari besaran dan banyaknya follower kita, tapi lebih pada manfaat. Jadi kehadiran kami betul-betul bisa bermanfaat dan dimanfaatkan tentunya oleh warga masyarakat di lapisan apapun. Nah, beberapa waktu terakhir ini memang ada fenomena yang mungkin ada bertambah, adanya tawuran. Betul. Ada yang masih ada tawuran dan kemudian ada beberapa waktu terakhir ini balap lari. Nah, itu dia yang mau saya bahas. Jadi artinya kita cukup untuk bisa meredam untuk
hal-hal yang dilakukan oleh sebagian warga kita, remaja dan pemuda kita, untuk kita mengedukasi untuk tidak melakukan lagi. Oke, kalau di anak muda sekarang kan biasanya habitnya lebih ke miras ya, terus balapan liar dan ya. Ya. Ini yang unik ya, kemarin sempat viral dengan yang namanya balap lari dan ada salah satu akun kalau nggak salah Cokoran ya, saya sebutkan aja nggak apa-apa ya. Teman-teman saya juga nih banyak dan saya ditantang ya, masa wanita Melayu sisang totoan, waduh. Sekali taruh dia ajakin ya, boyok tua anak FCG soalnya ya, bahaya. Jadi mereka itu balap lari ya kan ya. Nah, kenapa harus ditangkap dan mereka punya argumen soalnya. Loh, kita nggak naik motor, kita nggak mengganggu pengguna jalan dan sebagainya. Kenapa harus ditangkap dan sebagainya? Dan? Ya, jadi perlu untuk kita edukasi untuk pemahaman dari sebagian warga masyarakat, baik itu yang sebagai pelaku pelaksana, atlet pelarinya, iya atlet. Iya. Karena sebetulnya mereka juga kadang-kadang atlet yang semi pro juga. Semi pro dan. Jadi artinya memang mereka sebetulnya pelari, hanya mungkin tidak ada ruang untuk mereka menyalurkan apa yang menjadi skillnya itu tadi. Nah, pertanyaan tadi benar dan di sini tentunya kepada warga masyarakat, mengapa argumentasi yang disampaikan itu dilarang oleh polisi? Betul. Karena yang pasti kegiatan itu dilakukan di tempat umum. Kalau dia menjalankan aktivitas larinya di track, atau mungkin di Bajuang misalnya, tempat stadion yang memang sudah disediakan, ya oke, artinya memang itu sesuai dengan tempat yang dilakukan untuk kegiatan tersebut. Tetapi kalau sudah di jalan umum, maka peruntukannya sudah berbeda. Lari tidak di jalan umum sehingga mengganggu untuk warga masyarakat lain menggunakan jalan tersebut. Ya, apalagi saya lihat sebenarnya sampai viral kemarin itu karena bergerombol mereka dan ada unsur taruhan di sana. Iya, udah taruhan, kalian nyokor, kakinya kapalan nanti ya, kasihan dong ya, udah nyokor kapalan nanti ya. Oke, jadi itu tadi nih, ya, poinnya yang diambil adalah karena mereka menggunakan kegiatan di jalan umum ya. Itu sempat menjadi viral di beberapa kota juga ya. Bukan dari Semarang ya, Solo juga viral, Jogja juga viral. Nggak tahu ya pergerakannya kenapa sih dan kok bisa sampai viralnya bareng-bareng kita bikin lari gitu, lari tengah jalan itu gara-gara medsos juga mungkin ya? Ya diantaranya memang malah karena media sosial. Kami menjadikan satu trendy di waktu tertentu kan. Tapi kita patut bersyukur ada kesadaran dari para pemuda, warga masyarakat remaja yang melakukan itu sampai sejauh ini mereka sudah tidak lagi melakukan. Tentunya kami mengucapkan terima kasih dan untuk tidak mengulangi lagi hal-hal tersebut yang sifatnya mengganggu warga yang lain. Luar biasa ya. Dan saya mau nanya Dan, ini kalau saya ya dari sekolah dulu zaman SMP SMA itu kan ada Siliwangi sama arteri itu kan selalu menjadi track untuk balap liar ya. Sampai dengan sekarang masih nggak sih Dan? Ada beberapa yang mereka lakukan karena memang di sana ada orang yang suka mendesain atau setting kendaraan. Walaupun mereka tidak secara profesional membuat satu kendaraan dirubah menjadi kendaraan. Jadi sifatnya hanya individu saja, tidak lagi berkelompok. Dan itu yakinkan kami pasti di tempat-tempat itu sudah kita coba pantau. Kita juga ada informasi yang melalui warga masyarakat menyampaikan ke kita. Sesegera mungkin pasti kita akan langsung ya Dan ya. Soalnya itu bikin berisik kadang ya, yang makanya knalpot brong, kalah jengking, ya karbunya kowokan. Nah, itu kan soalnya saya pelaku dulu Dan. Zaman sekolah dulu ya, kejahatannya kan wah, setan itu bangga ya, apalagi dengan umur anak muda ya. Tidak pernah saya juga suka nonton dulu kan seperti itu. Makanya pertanyaan saya, apakah daerah itu bisa dihapuskan kan untuk orang tahu kalau ngeset motor itu di arteri atau di Siliwangi itu bisa nggak sih kan kita hapuskan gitu kan? Di sini kita tentunya tetap bekerja sama dengan jajaran beberapa polsek di jalan Polrestabes sehingga mereka juga melakukan patroli di tempat-tempat lokasi yang biasa anak muda melakukan trek-trekan. Tetapi ya artinya di sini kehadiran tim elang tetap berkontribusi, mereka berpikir ulang untuk melakukan itu. Jadi artinya sampai sejauh ini mereka hanya sifatnya menyalurkan satu kondisi yang sifatnya kontemporer saja. Tidak mereka bergerombol kemudian melakukan taruh dan kemudian melakukan balapan itu. Luar biasa ya. Dan sesaat lagi saya akan membacakan pertanyaan terbaik dari teman-teman ya. 3 pertanyaan terbaik, sekali lagi kasih pertanyaan saya akan berikan giveaway untuk kalian semua ya. Voucher makan dari Terbule. Ya luar biasa, ini salah satu pergedel ya.
Oh, bukan ya. Ini salah satu martabak kayak yang enak banget yang ada di Kota Semarang. Dan minum dulu dah, enak, sambil dan ya. Oke, dan kalau saya tanya dan prosedur dan tahapan sendiri dari tim elang ini sesuai SOP ini seperti apa sih, dan apakah kalau ada begal nih dan mereka melakukan perlawanan, apakah memang dari tim elang sendiri boleh melakukan tindakan untuk melumpuhkan dan sebagainya sih dan? Ya. Jadi perlu disampaikan bahwa pimpinan juga sudah menginstruksikan SOP-nya yang pasti kita melakukan patroli, melakukan satu kegiatan preventif. Nah, preventif aktif di sini tentunya apabila kita menemukan satu tindak pidana kejahatan yang sifatnya memang sudah langsung kita melakukan satu tindakan upaya paksa, kita pasti akan melakukan itu. Sehingga tidak segan kalau kemudian bahwa terhadap siapapun pelaku kejahatan di Kota Semarang, jangan coba-coba untuk melakukan kejahatan itu sendiri. Karena kita sudah dibekali dengan tahapan-tahapan sampai kemudian represif terhadap si pelaku kejahatan. Nah, jadi artinya kalaupun kita melakukan suatu tindakan kepolisian, pasti secara tahapan. Tetapi kalaupun memang itu eskalasinya sudah membahayakan personil kami dan warga masyarakat, ya tentunya kami akan melakukan tindakan represif yang terukur dan tetap untuk menindak yang bersangkutan. Tindakan yang terukur ya. Jadi hati-hati sekali lagi buat teman-teman, apalagi pelaku kejahatan yang mungkin menyaksikan IKS Live ini pada malam hari ini ya. Jadi sudah dihentikan saja untuk jangan melakukan. Iya, sudah lah ya. Kita yang halal-halal aja ya. Malam-malam kadang kan memang pelakunya anak-anak muda ini loh, dan kadang kan di bawah pengaruh obat ya. Mohon maaf, obat, ada minuman keras yang mereka lebih 3 kali lebih berani dan ya. Mereka itu ya, seperti itu ya. Dan ini ada pertanyaan juga dan untuk pekat penyakit masyarakat kayak judi, terutama togel. Nah, ini seperti apa nih? Ini kan marak sekali kan, dan kita nggak tahu ya, di setiap kampung ada pos. Ya, ada pos-pos yang menjual nomor dan sebagainya, alasan hiburan dan sebagainya, seperti apa nih? Kalau itu yang disinggung berkaitan dengan, kalau saya mengatakan apakah itu marak di Kota Semarang atau tidak, memang itu sudah menjadi satu kondisi. Jadi tugas pokok kepolisian, di mana perjudian dalam bentuk apapun tetap harus dilarang. Walaupun kita melihat dari satu tindakan kepolisian, banyak juga yang kita amankan, kita tangkap, kita proses, dan sampai kita sidangkan di proses peradilan. Jadi kalau kemudian pertanyaan itu ditanyakan pada saat ini, ya tetap itu menjadi satu musuh masyarakat dan artinya musuh kami juga untuk kita di dalam penegakan hukumnya. Ya, jadi untuk judi sekecil apapun juga sudah termasuk dalam lingkup kejahatan ya. Di antaranya silakan untuk perjudian apapun bentuknya kita bisa menampung informasi itu. Pasti kita akan tidak lanjut. Siapa tahu ya di daerah teman-teman, di kampung teman-teman masih ada sabung ayam atau dadu besar kecil ya kan, togel dan sebagainya, kartu ya, sanggong, jemek ya. Silakan ya dilaporkan langsung ke NT. Lo kok tahu semua saya Pak ya. Iya, apal juga. Iya. Mudah-mudahan kita pernah jadi bandar. Susi konangan nih mana ya. Iya, dan biasa, dan kalau pergaulan malam kan biasa sama teman-teman, wah akhirnya tahu dah gitu kan. Iya. Untuk NT berarti tim-tim yang 12 orang gitu ya. Dan itu shift-shiftan atau memang orangnya itu aja kan? Tidak, jadi kami memang dibentuk 2 tim. Dalam satu tim 13 orang berikut dengan timnya. Jadi ada tim 1 dan tim 2. Berarti 2 tim ini ada shift 2 hari sekali. Jadi ada off-nya juga, kita 2 hari beristirahat dan recovery untuk memulihkan tenaga. Iya, Kalau kita setiap malam pasti kondisinya juga ambruk dan ambruk cagaku. Nanti angan-anganmu ya, soalnya kan kita tahu dari jam 12 ya, start jam 11 sampai jam 6 pagi tuh, aduh apalagi motor-motoran ya, angin dan segala macam, dan ya belum lagi menertibkan orang-orang yang ada di lapangan. Dan kalau kita gimana, udah ada pertanyaan yang bagus, coba di pertanyaan pertama ya, selamat kepada nanti saya bacain ya akunnya ya. Pertanyaan pertama, dan ini selamat buat kamu yang dapat giveaway ya. Sekali lagi buat teman-teman, jangan lupa untuk mengiklankan ya usaha Anda atau apa aja kayak di atas ini, bisa langsung aja DM dari episode di @info-kejadian Kota Semarang, langsung dibalas sama adminnya. Bagaimana cara mengurangi kegiatan mahasiswa dengan miras, terutama UKM? Nah, saya juga pelaku UKM ya. Jadi UKM kita untung UKM BAI ya, Badan Agama Islam ya. Jadi alhamdulillah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Dan? Ini Dan. Ya, pertanyaan ini kalau saya mengurangi kegiatan mahasiswa dengan miras. Konteksnya berarti mahasiswa yang menggunakan miras. Iya.
kira-kira Betul. pertanyaannya. Jadi UKM itu kan unit kegiatan mahasiswa dan Kegiatan mahasiswa. biasanya nongkrong sampai malam dan sebagainya ya. Dan mereka biasanya di kampus seperti Kalau itu. pertanyaan ini tentunya saya lebih melihat bahwa mahasiswa ini sudah mempunyai satu pola pikir dan pola tindak yang berbeda dengan Betul. anak SMA. Intelektualnya berbeda ya, Dan, ya. Secara tingkat intelektual. Seharusnya bisa membantu lingkungan sekitarnya untuk tidak menggunakan atau mengkonsumsi miras. Oke. Karena sebetulnya seperti apa yang sudah saya jelaskan di atas bahwa miras ini satu sumber yang kerok di mana hampir semua kejahatan bisa diawali Oke. dengan pelaku yang sebelumnya mengkonsumsi miras. Oke. Nah tentunya di sini kalau sekali lagi lebih spesifik terhadap mahasiswa, ya tentunya mari kita untuk sama-sama dengan kepolisian justru merapatkan barisan, harusnya sebagai leader bahwa mahasiswa untuk bisa mencanangkan untuk tidak mengkonsumsi. Betul ya. miras. Ini miras memang jadi satu momen juga ya, dimana jika bakal orang berbuat kejahatan lewat miras juga dan tapi banyak juga ya. Ini mohon maaf di luar sana anak-anak muda yang mungkin mereka nggak bosan dengan miras, mereka mengkonsumsi obat batuk sampai 1 pak, kewer dan wah mumbul kan, nah gitu kan. Itu gimana nggak tindakannya? Padahal kan mereka tidak mengkonsumsi barang terlarang, cuma obat batuk ya dalam kondisi yang berlebihan sampai akhirnya berani untuk berbuat tindakan kejahatan seperti apa? Ya artinya kita melihat tidak semata-mata apa yang dikonsumsi, tetapi kan juga akibat. Oh iya, Yang akibatnya ya. Akibat yang ditimbulkan selain dari dirinya sendiri terhadap diri orang lain. Oke. Ketika orang itu sudah tidak berakal sehat, dia melakukan satu keberanian perbuatan apapun, maka itu akan menjadi salah satu akibat yang ditimbulkan. Walaupun memang yang dikonsumsi obat bebas terbatas, mungkin Betul. obat bebas yang bisa dia beli, dia konsumsi, hanya dosisnya saja yang berlebihan sehingga berakibat pada kesehatannya. Ya, akibatnya yang ditimbulkan ya seperti itu ya, jadi tindak kejahatan ya dan seperti itu ya. Oke, jadi sekali lagi untuk pertanyaan terbaik saya baru bacain satu pertanyaan terbaik, masih ada 2 pertanyaan yang berhak mendapatkan giveaway dari info kejadian Semarang dan luar biasa. Ini kemarin juga membawa tim-timnya juga Ya. yang nanti habis dari sini langsung gerak ya mungkin Dan ya. Apalagi Setelah sebentar. tim saya bergerak. Berarti nggak boleh kenyang-kenyang Dan ya, kalau Tidak kenyang boleh. ngantuk loh. Iya, nanti mau gorengan seo, wah gorengan pagi, gitu. Tapi lapar juga tidak boleh. Oh iya, lapar juga nggak boleh ya. Berarti gimana Dan? Waktu jalan itu sip-sipan itu memang betul-betul full apa namanya muter terus atau seperti apa sih Dan? Selalu dalam Ada posisi breaknya jalan. juga nggak sih? Ada. Jadi artinya kalau secara teknis, walaupun ini memang secara teknis, tapi tidak apa-apa kita sampaikan karena memang sudah menjadi satu pertanyaan. Oke. Kita ada stay di dalam satu tempat, yang tempat-tempat tertentu kita monitor. Oh, Monitor. Jadi tidak kemudian jalan terus. Kita ada satu tempat di mana memang perlu kehadiran kita, kehadiran polisi dalam hal ini tim ulang. Kita monitor di sekitar. Oke. Di situ artinya kehadiran kita, keberadaan kita tidak hanya melalui jalur-jalur yang dianggap rawan, tetapi ya sekali lagi pelaku kejahatan akan berpikir ulang untuk melakukan perbuatan itu. Dan Oh. tidak jarang kita justru pada saat stay beristirahat dan kemudian monitor juga kita mendapati mereka menggunakan kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat, Oke. kelengkapan helm dan lain sebagainya, sehingga kita pasti akan melakukan untuk Pemeriksaan ya. Oke, jadi ada sebuah pengalaman juga teman saya beli rokok di depan perumahan nggak pakai helm, kena kan kemarin. Itu karena memang dia nggak pakai helm ya. Padahal memang sejatinya walaupun keluar rumah pun ya kalau bisa pakai helm dan sebagainya ya. Untuk motor kendaraan yang dianggap agak brodol, Ya. ini seperti apa nih? Ya sebetulnya kan sudah ada standarisasi bagaimana kelengkapan kendaraan bermotor baik roda 2 khususnya. Artinya bahwa kita tidak kemudian mencari kesalahan. Oke. Artinya kalau kita memang menemukan, maka ya artinya di sini yang perlu saya sampaikan kepada semua warga masyarakat Kota Semarang khususnya, tidak ada yang terlewatkan dari pengecekan dan pengamatan kami. Oke. Karena itu sudah menjadi tugas pokok kami. Kalaupun nanti pada akhirnya kita melakukan pemeriksaan, pengecekan dan memang kegiatan itu sifatnya sementara waktu dalam jarak yang tidak terlalu jauh, ya kita akan berikan untuk pemahaman supaya tidak mengulangi kembali. Oke. Tapi perlu diingat bahwa di tim elang ini juga terdiri dari beberapa unit atau terdiri fungsi kepolisian. Oke. Di mana di sana ada fungsi lantas, fungsi bimas, reskrim dan intelijen dan lain sebagainya. Sehingga apabila ada pelanggaran seperti contohnya lalu lintas, ya kita akan melakukan tindakan tilang.
tilang ya. Oh, berarti tetap ada ya. Jangan ada. betul. Jangan kira malam-malam wah ini motor saya kelapa brong nih, nggak ada speedometer dan sebagainya, aman-aman aja. Belum tentu ya. Kalau kena NTE tetap ditilang ya. Ya saya ingatkan untuk kenal potbrong sudah pasti itu juga mengganggu ketentraman, Oke. kenyamanan warga yang lain, dan itu bagian daripada yang kami lakukan tindakan, sehingga memang itu harus dikembalikan kepada standar yang memang peruntukannya sesuai. Iya, ayolah teman-teman muda ya, kenal potbrong kalian lewat kampung ini berbeking atau apa? Pasti. Iya, wrong. Hebatnya apa toh? Kadang juga masih muda dulu awalnya pengen seperti itu ya, tapi kalau udah berumur tuh udah lebih aduh apa sih gitu ya. Oke, ada pertanyaan yang kedua, silakan. Kita baca dulu nih pertanyaan yang kedua dari Ardia Felita ya. Iya, tolong speedonya lebih cepat lagi ya. Iya, tolong habis sepertinya. Pernah nggak sih razia di kosan bebas? Nah, pertanyaan bagus nih. Ini nih. Dan ini kan banyak nih Dan, ya anak muda yang kita tahu ya yang dia menggunakan kos-kosan bebas ya untuk ya berbuat serono atau pesta narkoba dan sebagainya. Bagaimana ini? Tetap dalam pantauan NTE juga? Ya pastinya tadi di atas sudah saya sampaikan tidak ada yang terlepas dari pantauan kami. Oke. Tapi tentunya di sini yang perlu diketahui tidak semuanya kos-kosan yang kemudian kita pantau, karena tadi saya sudah menyampaikan di atas bahwa kejahatan jalanan. Kos-kosan kan tidak kejahatan yang jalanan. Iya. Tetapi apabila ada satu indikasi dan pengaduan, laporan, bahkan banyak hal yang memang korelasi dengan fungsi NTE sendiri tidak ada. Misalnya dia ribut antara suami istri dan sebagainya. Bukan ranah dari NTE, Tapi juga masuk di dalam call center kami. Oke. Sehingga nanti kami apakah akan hadir, pertimbangkan, atau kita menghubungi polsek terdekat. Nah, kembali kepada pertanyaan kos-kosan yang memang kadang-kadang disalahgunakan alih fungsi. Iya, betul. Ya, kalaupun memang kita mendapati atau mungkin karena menemukan atau ada informasi yang masuk, pasti kita akan hadir dan sampaikan apa sebetulnya yang terjadi di tempat. Betul ya. Jadi untuk kos-kosan juga silakan ya, barangkali ada salah satu warga yang mungkin agak risih dengan sebuah tempat yang mungkin wah ini kayaknya terlalu bebas ya. Dan warga setempat mungkin tidak ada keberanian atau mungkin kan ada keterbatasan dan lain sebagainya. Silakan untuk menghubungi kami sehingga nanti teknis itu ada pada kita. Oke, tapi jangan juga ya kos putri ada tikus masuk ke kamar, teleponnya NTE ya. Wah, ada tikus masuk ke cowok ya. Yang berangkat saya aja ya, jangan NTE ya. Oke, jadi itu bukan ranah sebenarnya ya. Untuk dari kecuali memang ada laporan dari warga masyarakat kalau memang kos-kosan itu memang membuat keresahan di lingkungannya. Oke, pertanyaan selanjutnya silakan. Ya, ini banyak sekali dan pertanyaan yang masuk di live kita ini. Apalagi IKS mengumumkan untuk mengundang tim Malang ini gempa nih kemarin. Ya. Tim Malang ya, yang biasanya orang mengenalnya adalah ya kalau kita warga masyarakat yang baik kan menjaga. Tapi untuk mereka yang berbuat kejahatan ini jadi momok banget nih. Wah, musuh gue gitu Malang ya. Makanya kan gak usah tim empret apa-apa ya. Dari Ahmad Aira Mangkasa, oke. Misalnya Dan ketemu anggota Polri atau TNI yang melanggar, apakah tetap ditindak? Wah, pertanyaan yang luar biasa juga ya. Nah, anggota Polri atau TNI yang mungkin lagi berjudi atau dem-deman gedener, nah, seperti apa tindakannya? Ada satu perbedaan di dalam memperlakukan atau kita mensikapi dalam hal tindakan di lapangan. Kalau kita berbicara pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, Polri sekarang ini kan juga sama seperti masyarakat sipil. Pelanggaran tindak pidana akan berhadapan atau akan dihadapkan selain di internal kami dalam bentuk kode etik dan disiplin, juga bisa dipidanakan dan peradilan umum. Jadi artinya kalau saya bicara satu dulu di skup Polri. Jadi artinya kalau kemudian memang kita menemukan, ya pasti kita akan tindak sesuai dengan prosedur yang ada. Kita serahkan kepada pimpinan, kita laporkan, sehingga nanti ada bagian yang memang membidangi untuk itu. Provos dalam hal ini kita serahkan. Jadi artinya bahwa tindakan dari NTE tidak dalam hal untuk menindaklanjuti sampai ke penyidikan, tidak. Jadi dalam proses hukumnya kita akan serahkan. Kalau itu memang anggota Polri yang melakukan satu pelanggaran, kita serahkan kepada Provos, di mana yang bersangkutan berdinas. Nah, terhadap TNI kita pasti akan koordinasi dengan POM. Dengan POM ya. Sehingga kita akan sampaikan. Tetapi semuanya kita akan lebih melakukan satu dialog di lapangan. Kembali lagi kepada eskalasi, di mana tahapan pelanggarannya. Kalau kita memang bisa lakukan pembinaan di lapangan,
ya kita ada toleransi. Tetapi kalau memang tidak bisa ditolerir, ya apa boleh buat. Artinya kita tetap akan koordinasi ke bidang-bidang tertentu. Oke, dari satuannya. Ibda Sustio yang sudah menjawab banyak pertanyaan sekali ya. Oke, dari teman-teman sekali lagi masih ada satu pertanyaan lagi ya nanti ya. Tapi saya mau nanya dulu dan mungkin ada tips nggak sih untuk masyarakat mungkin jika menemui kejahatan yang ada di jalanan atau mereka memang betul-betul sudah menjadi korban. Kadang kan begal ya, kita nggak tahu tiba-tiba udah main senjata tajam, kena tangan dan segala macam. Mereka harus menghubungi siapa dulu nih? Polisi kah atau ambulan kah? Dalam hal ini tentunya kami mengingatkan masyarakat tidak perlu melakukan satu tindakan represif di dalam pembelaan terhadap dirinya. Kalau memang itu satu kondisi yang memang mengancam jiwa dan keselamatan. Kalaupun memang akan dilakukan satu tindakan, mungkin mencatat ciri-ciri walaupun kendaraan nomor polisinya, sehingga itu cukup membantu untuk kita bisa mengungkap peristiwa tersebut untuk bisa mengetahui siapa pelakunya. Jadi sekali lagi dalam hal ini warga masyarakat tetap silakan untuk menghubungi dari call center kami. Ya insya Allah kami tetap akan, ketika memang kita masih ada di lapangan, kita pasti akan menjalankan. Oke, luar biasa dan yang bagi tetap harus aktif ya untuk sekali lagi untuk teman-teman warga masyarakat Semarang dan bisa saya angkat dan nggak apa-apa dan ya. Ya ini untuk call centernya dari NTE. New Team lain yang tadi belum meng-capture ya, yang belum meng-capture. Oh ya, oke, yang belum meng-capture, yang belum men-screenshot, sekali lagi silakan ya, by call, SMS atau WhatsApp untuk kalian semuanya. Ini sangat berguna. Bila mana ada keresahan di dalam lingkungan, keresahan dalam hati, jangan ya. Ini bukan membebaskan untuk hati-hati kalian ya. Oke, jadi silakan untuk bisa langsung aja WhatsApp, SMS atau telepon ke nomor ini ya. Akan ditindaklanjuti langsung oleh teman-teman dari NTE, luar biasa ya. Dan sebelum kita akhiri untuk live kali ini, kita masih ada 7 menit kurang lebih. Dan ada nggak sih pengalaman yang luar biasa dan pada saat di lapangan yang betul-betul ada perlawanan mungkin dari tindak kejahatan itu sendiri? Dan kalau pengalaman memang ada beberapa peristiwa atau kejadian. Beberapa waktu yang lalu yang marak dengan adanya geng. Ada beberapa nama yang mereka memproklamirkan diri. Dan tentunya di sini kami sungguh dan sangat berterima kasih informasi yang disampaikan oleh setiap warga masyarakat yang menyampaikan kelompok-kelompok ini. Karena yang pasti mereka ini punya kelompok, punya geng, punya markas bahkan. Dan tujuan mereka untuk? Tujuan mereka seperti di dalam Instagramnya seolah-olah mencari musuh, dan itu menjadi satu fenomena yang baru. Dan kita mohon untuk dari setiap warga masyarakat bisa menginformasikan. Karena kegiatan dan perbuatan yang mereka lakukan sudah sangat-sangat meresahkan. Karena berkaitan dengan alat yang digunakan, bisa mungkin dari rekan-rekan juga bisa melihat, warga juga bisa melihat di tayangan kami, mereka sudah menggunakan senjata tajam. Mereka custom kan ya? Iya. Custom bikin sendiri kan ya? Mereka ada yang memang mereka sengaja membeli dan kemudian memang alat itu bukan aksesoris. Jadi memang betul-betul sangat-sangat membahayakan untuk keselamatan jiwa. Nah, mereka biasanya menanyakan secara live, secara langsung untuk mencari musuh. Mencari musuh ya, mencari musuh. Nah, tentunya kami juga punya teknis mendapatkan untuk bisa mengakses sehingga peristiwa itu sampai sejauh ini tidak sampai terjadi. Luar biasa. Nah, kalau peristiwa yang lain cukup mengesankan dan sekaligus menyedihkan ketika memang semangat daripada anggota kami di dalam mengejar adanya satu pelanggaran atau mungkin peristiwa, sehingga tidak jarang ada satu resiko kami terjatuh dari kendaraan. Kami gitu ya. Jadi cukup memprihatinkan hal itu, tetapi itu semangat daripada didasari karena ingin mengungkap sesuatu peristiwa yang kita dapati di lapangan. Karena sejauh ini ya masih dalam kondisi kembali sehat. Ya. Insya Allah kan kami juga tetap sehat. Kita doakan NTE yang luar biasa ini yang dari jam 11 malam sampai jam 6 pagi yang hanya recovery tubuh cuma 2 hari ya, Dan ya. Ini luar biasa, semoga selalu diberi kesehatan ya pastinya, dan di tengah bulan-bulan yang hujan ini, musim hujan Dan ya, semoga tetap strong Dan ya. Ini luar biasa ya, fenomena gangster yang memproklamirkan mereka untuk mencari musuh ya. Ini belum ketemu geng serempet budal aja nih ya. Kalau ketemu bisa perang nih guys ya.
Oke, nah dan ini juga dari teman-teman sekali lagi ya, untuk yang mau iklan, wah iklan dulu sebentar ya, mohon maaf. Dan ini ya kalau mau ditampilkan seperti yang di atas ini ya bisa langsung di DM aja admin dari @info kejadian Kota Semarang. Oke, dan kita ke pertanyaan terakhir, tapi sebelumnya saya akan membacakan 3 pemenang kita ya untuk giveaway. Ada yang pertama Chill_Pal, yang kedua ada Ahmad Daira Mangkasa, yang ketiga Rudy Yana, voucher makan by Terbule ya. Silahkan langsung DM aja di @info kejadian Kota Semarang. Dan yang terakhir semoga kita berpisah, dan ini pastinya semoga kita bisa bikin IKS TV featuring NTE langsung live di lapangan. Wah, ini keren banget ya. Kita ikut report ya, live report ya bersama NTE ya, insya Allah ya. Dan mungkin pesan dari tim Malang sendiri dong untuk warga masyarakat Kota Semarang, terutama yang beraktivitas di malam hari ini. Kalau kami bisa menyampaikan satu himbauan kepada warga masyarakat, tentunya ada beberapa kejadian yang kita amankan, entah itu memang dalam bentuk tawuran, terus kemudian kelompok geng yang memang marak beberapa waktu terakhir ini. Rata-rata usia mereka ini masih di bawah umur, sehingga masih ada tanggung jawab orang tua. Nah tentunya kami mohonkan kepada para orang tua dari para remaja itu untuk juga membantu mengawasi di dalam aktivitas kegiatan di luar rumah, sehingga itu cukup membantu. Dan pembinaan di dalam rumah adalah tanggung jawab orang tua. Lalu berikutnya yang kedua berkaitan menyangkut masalah konsumsi miras dan kehidupan malam. Kita tentunya belum berakhir masalah pandemik COVID-19, yang artinya bahwa di sini satu kondisi yang memang kita harus tetap menjaga untuk terpaparnya dari warga kita. Nah sehingga cukupkan untuk kegiatan di malam hari di waktu-waktu yang memang sudah ditentukan dari PKM, khususnya dari pemerintah Kota Semarang. Nah jadi beberapa hal yang terakhir yang kita bisa sampaikan, jangan coba-coba untuk melakukan satu tindakan kejahatan apapun bentuknya di malam hari. Pasti saya yakinkan akan bertemu dan berhadapan dengan Yutim Olang Polrestabes Semarang. Oke, luar biasa. Sekarang kita berangkat untuk Joki yang bersedia sudah hadir di studio dari IKS TV. Terima kasih Komandan, tetap semangat ya. Habis ini beliau dan teman-teman langsung gerak ya untuk mengeluaskan ya kejahatan-kejahatan yang ada di Kota Semarang ya. Sekali lagi semoga kita bisa live report bareng nanti dari IKS TV ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan live ini ya, kurang lebih 45 menit, dan juga pemenang dari giveaway ya sudah kita bacain, dan nanti bisa langsung DM aja. Sekali lagi di call center ya, di screenshot ya untuk call center WhatsApp, SMS atau call dari New Tim Elang. Oke, pokoknya kita pamit ya dari Info Kejadian Semarang TV. Tetap fokus, langsung pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.